Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12-nya 1 yang beranggotakan ingin melakukan praktikum elektrolit dan non-elektrolit. Tanpa menunggu lama, tarik sis! Semongko. Mantap. Tunjukkan bilang kalau sayang kata-kata ada yang mati gila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadi Koirudin. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol yang diterapkan pemerintah dan selalu jaga kesehatan. Di sini saya akan melakukan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk air PDAM, air mineral, air hujan, dan air sungai. Tanpa menunggu lama, kita masuk ke percobaannya yuk. Yang pertama, air PDAM. Mari kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam air PDAM dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada katoda dan lampu. Hal ini menunjukkan kalau air PDAM adalah larutan non-elektrolit. Yang kedua adalah air mineral. Mari kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam air mineral dan dibiarkan beberapa saat, ternyata tidak terjadi reaksi apa-apa pada katoda dan lampu. Hal ini menunjukkan kalau air mineral termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Yang ketiga adalah air hujan. Mari kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam air hujan dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada katoda dan lampu. Hal ini menunjukkan kalau air hujan adalah larutan non-elektrolit. Yang keempat adalah air sungai. Mari kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam air sungai dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada katoda dan lampu. Hal ini menunjukkan kalau air sungai adalah larutan non-elektrolit. Untuk praktikum berikutnya akan dilanjutkan oleh si cantik dan seksi Amelia Fibiola Putri. Tarik Mel! Semongko. Hola semuanya, saya Amelia Fibiola Putri akan melanjutkan praktikum untuk air gula, air garam, air aki, dan cuka. Kita simak praktikumnya sama-sama yuk. Praktikum selanjutnya adalah air gula. Simak percobaannya yuk. Setelah paku
paku dimasukkan ke dalam air gula dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada katoda dan lampu. Hal ini menunjukkan kalau air gula adalah larutan non-elektrolit. Praktikum berikutnya adalah air garam. Kita simak sama-sama yuk. Setelah paku dimasukkan ke dalam air garam, ternyata lampu langsung menyala terang dan muncul gelembung seperti buih pada katode. Hal ini menunjukkan bahwa air garam adalah larutan elektrolit kuat. Selanjutnya, air aki. Langsung kita simak yuk. Setelah paku dimasukkan ke dalam air aki, ternyata lampu langsung menyala dengan terang dan muncul gelembung seperti buih yang sangat banyak pada katode. Hal ini menunjukkan kalau air aki adalah larutan elektrolit kuat. Selanjutnya adalah air cuka. Mari kita simak. Setelah paku dimasukkan ke dalam air cuka dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan gelembung kecil pada katode dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau air cuka adalah larutan elektrolit lemah. Praktikum selanjutnya akan dibahas oleh si kecil nan gagah Dani. Tarik Dan! Bantai. Yo, what's up guys, apa kabar kalian semua? Saya Dani akan melanjutkan praktikum ini, yaitu untuk air alkohol, air deterjen, sabun mandi, dan sabun cuci piring. Langsung saja, let's go. Next adalah alkohol 70%. Kita lihat percobaannya, let's go. Setelah paku dimasukkan ke dalam alkohol dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada katoda dan lampu. Hal ini menunjukkan kalau alkohol adalah larutan non-elektrolit. Next adalah deterjen. Let's go. Setelah paku dimasukkan ke dalam deterjen, tidak ada reaksi pada lampu. Untuk katoda, kami tidak tahu apakah terjadi reaksi apa tidak karena terdapat endapan sabun, jadi kami tidak dapat menarik kesimpulan. Next adalah sabun mandi cair. Setelah paku dimasukkan ke dalam air sabun mandi dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan reaksi sedikit gelembung pada katoda dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau air sabun mandi cair adalah larutan elektrolit lemah. Next adalah sabun cuci piring.
Setelah paku dimasukkan ke dalam air sabun cuci piring dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan reaksi sedikit gelembung pada katoda dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau air sabun cuci piring adalah larutan elektrolit lemah. Jadi guys, itulah praktikum yang sudah saya lakukan. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang ganteng dan perkasa, Muhammad Faisal. Tarik Cal. Labu-labu air. Hai semuanya, saya Muhammad Faisal akan menjelaskan praktikum ini untuk sampo, perasan jeruk, air isotonik, dan spread. Langsung saja cekidot. Next adalah sampo. Langsung saja kita lihat percobaannya. Cekidot. Setelah paku dimasukkan ke dalam air sampo dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan sedikit gelembung pada katoda dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau sampo adalah larutan elektrolit lemah. Selanjutnya adalah perasan jeruk. Langsung saja kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam perasan jeruk dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan sedikit gelembung pada katoda dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau perasan jeruk adalah larutan elektrolit lemah. Selanjutnya adalah minuman isotonik. Langsung saja kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam minuman isotonik, mandi cairan dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan reaksi sedikit gelembung pada katoda dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau minuman isotonik adalah larutan elektrolit lemah. Selanjutnya adalah spread. Langsung saja kita lihat percobaannya. Setelah paku dimasukkan ke dalam spread dan dibiarkan kurang lebih 1 menit, ternyata hanya menimbulkan reaksi sedikit gelembung pada katoda dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan kalau spread adalah larutan elektrolit lemah. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Size